Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya minggu pertama dan ketiga, dan Selasa minggu kedua dan keempat. Talk show yang merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio Pelita Kasih. Lagunya enak sih ya, jadi udah langsung lupa gitu. Terdiam dulu. Terdiam dulu gitu kan openingnya. Baik. Malam hari ini masih bareng sama kita berdua. Ada Grace dan juga Frankie di sini. Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi yang baru pulang dari gereja kayak jam-jam segini. Baru pulang dari gereja atau masih gereja. Di jalan, masih di gereja juga. Ada yang malam. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kayaknya kita perlu menjelaskan dulu kali ya. Kenapa toh? Yang ketiga yang mana? Yang ketiga yang mana? Oh. Iya, ini ya, jadi kalau misalnya sahabat RPK menyaksikan kami di YouTube RPK 9630 FM, itu ada poster. Harusnya malam ini kami bertiga, tapi lagi-lagi beliau tidak bisa bersama kita karena ada satu dan lain hal yang cukup penting. Yang cukup penting. Hati-hati juga di jalan untuk Bapak Abe. Baik sahabat RPK, malam hari ini kita masih di My Favorite Hymns Part 3. Part 3 bahkan udah 3 loh.
Ini mau sampai berpart-part juga Berpart-part sih nggak sebenarnya apa-apa masih bisa sih ya, Kita karena bahas memang sahabat RPK membahas lagu-lagu juga ya Iya. dari lagu-lagu hymns lagu hymns juga favoritnya masih- sahabat RPK. masih banyak Masih lagi kan. masih banyak. Dan sekali lagi sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kita melalui telepon 021 8000 444 atau SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444. Bisa juga melalui live streaming di YouTube RPK 9630 FM. Bisa langsung nulis komentar, saran, pertanyaan, atau karena kita lagi bicarain tentang my favorite hymns, langsung aja nulis favorite hymns saya adalah gitu. Iya, Lagu boleh. favorit saya nih di sini nih. Iya, boleh ikut sharing. Judulnya apa? Kenapa? Gitu. Iya. Oke, kita masuk ke lagu yang tadi tuh kayaknya enak banget ya sahabat RPK ya. Grace, gimana Grace? Lagu tuh enak banget, datanglah sumber rahmat. Iya, jadi Gimana? sebenarnya aku memilih lagu ini dulu waktu kalau ngikutin mungkin dari my favorite hymns yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Karena aku sempat cerita kalau emang dulu sebenarnya aku nggak segitunya kok sama hymns gitu kan. Belum segitunya. Belum, sih. iya. Terus sejak 2012 gitu, aku baru yang kayak, oh gini toh maksudnya gitu, baru ngeh gitu. Maksudnya kayak ternyata liriknya dalam banget, yang gitu-gitu aku baru paham banget tuh di sejak 2012 itu. Cuman memang lagu ini dari awal udah suka akunya. Dari awal sudah suka. Dari awal udah Ya. suka. Walaupun sebenarnya nadanya emang enak banget kan, jujur. Ini kan lagu ya nadanya emang enak banget pertama itu. Kedua, sebenarnya kalau kata-katanya sendiri menurutku berat banget. Menurutku ya. Menurut Iya, maksudnya makanya aku memilih lagu ini. Sekalian aku mau nanya-nanya ke Bung Franky sebenarnya. Iya gimana? Kayak contohnya kan yang awal, datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku. Menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Oke, aku masih paham tuh. Masih paham. Ajar aku mana indah. Itu aku masih oke lah. Aku begitu masuk ke bait 2. Hingga kini ku selamat dengan. Oke, kita juga masih paham ya. Kan kita memang punya yang pesan khusus itu ya, Bung. Ya. Ku harapkan akan dapat Yesus cari akan daku. Oke. Begitu ketiga aku bingung. Apa tuh? Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Maksudnya kita semua itu sebagai umat Tuhan berhutang pada kasih abadi. Aku nggak paham. Maksudnya kayak gimana sih maksudnya aku berhutang? Ini pasti akan berat nih ya sahabat RPK ya. Tapi Tapi emang- gimana ya? Tapi memang berat lagu ini. Lagu Iya ini kan? tuh luar biasa gitu ya. Jadi gini, lagu ini tuh menggambarkan tentang kalau menurut aku ya, Iya. lagu ini tuh menggambarkan tentang inisiatif Tuhan menyelamatkan manusia. Oke. Jadi Alkitab bilang bahwa tidak ada satupun manusia yang berbuat benar dan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian keselamatan itu hanya ada di dalam penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat benar untuk membenarkan dirinya, gitu kan ya? Maksudnya orang nggak bisa menebus dirinya Nggak bisa. sendiri gitu, Mas. Kecuali Oke. di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sudah di bait yang kedua. Oke. Hingga Kemudian kini. Oke. konsepnya adalah manusia yang ditebus itu dipindahkan dari maut ke dalam terang. Lalu kemudian sebenarnya kematian yang dialami oleh Yesus di kayu salib itu harusnya manusia kita yang terima. Harusnya aku yang di. Ya. Jadi hutang itu sebenarnya sudah lunas dibayar. Oke. Nah, tiap hari aku berhutang karena hutang yang dibayar, dosa yang dibayar itu bukan cuma dosa kemarin. Dosa hari ini, dosa besok,
besoknya lagi kita nggak tahu kita mau ngapain, berdosa dalam hal apa, Oh. itu sudah ditebus dengan ditebus lunas di kayu salib. Oke. Jadi itu jangkauannya luas. Jadi tiap hari aku berhutang pada kasih abadi itu memang begitu. Makanya nextnya dia bilang, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Maksudnya kayak Ya, minta ya udah minta dikip gitu kan. skip aja deh gitu, ya, kayak minta gimana dikip. caranya supaya walaupun tahu sih bakal tetap Iya, salah gitu, cuman kayak tolongin gitu ya. Ya, Oke, karena bait 3 tuh jujur kayak yang aku bingung kan, kenapa aku tiap hari berhutang ya? Iya kan? iya, oke. Ya kayak terus rantailah hatiku curang, aku paham sih, ya yaudah pastilah namanya manusia Ya. kan nyolong-nyolong dikit pasti. Ya paling bohong-bohong dikit. Iya, nyolong-nyolong Oke. apa gitu kan. Terus ku dipikat pencobaan, udah pasti kayak nggak, Ya, kita nggak lepas dari itu semua. ya itu dia hutang abadi. Tapi kita bersyukur bahwa Udah Tuhan Yesus sudah diselamatkan. menebus kita. Oke, sahabat RPK, kita kembali setelah break yang satu ini. Sudah waktunya untuk break. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dadah. Pemazmur berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat RPK, mari berikan doa terbaik kepada seseorang terkasih yang sedang berulang tahun dengan menyampaikannya dalam ucapan dan pesan dalam program BCL Birthday Celebration on the Air setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11, Sabtu pukul 13, dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan cara mengirimkan SMS atau WhatsApp dengan format ketik nama, spasi alamat, dan kirimkan ucapan selamat ulang tahun serta pesan kepada siapa dan di mana alamatnya, dan kirimkan ke nomor 0815 1800 444 atau juga bisa menyampaikannya secara langsung melalui telepon ke 021 8000 444. Lima manfaat bila kita hidup dalam kerukunan. Hidup jadi lebih damai dan tentram. Ikhlas saling membantu satu sama lain. Menimbulkan toleransi yang tinggi antar sesama. Saling peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Punya banyak relasi atau teman dan kolega. Wah, banyak ya. Dan masih banyak lagi pasti manfaatnya. Hidup rukun kok ragu? Hidup rukun Indonesia banget. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Iya, kembali lagi dan tara. Dia ternyata ngeprank kita gitu ya. Bukan. Saltum ya. lagi. Iya, iya. Nggak sesuai dress code nih. Ini Nggak sesuai dari dress code nih, pagi. hitam nih. Oh, dari Oh ya, pagi. Bapak pendeta dari mana? Bukan pendeta. Jadi ternyata sudah ada Mas Abe di studio bersama kita. Ternyata tadi tuh kita dikasih false information atau gimana sih sebenarnya? Coba Jadi- cerita dulu deh. Sedikit. Sedikit cerita dulu. Jadi kan tanggal 11 Yes. Februari besok itu adalah ulang tahun Yamuger. Oke. Wow. Nah, lalu Yamuger membuat sebuah acara yang namanya hymn singing. Ya. Nanti ada disiarkan di YouTube Di juga. YouTube juga, oke. Nah, jadi ini tadi rencananya mau datang ke salah satu Pengisi, pendukung acara. pendukung acara. Mau lihat latihannya. Iya. Tapi rupanya latihannya batal. Tapi pemberitahuannya last minute. Last minute. Gitu. Oke. Lalu tiba-tiba di saat break tadi terus pintu studio terbuka. Sahabat RPK, terus kita kaget gitu. Iya. Ada gitu. Bukanya kenceng banget loh. Bukannya kenceng banget lagi, sambil ngos-ngosan pula gitu kan. Oke. Oke. Tadi sudah datanglah ya sumber rahmat, Grace. Iya. Ini harusnya nanyain ke Mas Abe ya, sahabat RPK ya. Favorit. Kenapa? Ini termasuk favorit hymnsnya Mas Abe nggak? Datanglah ya sumber rahmat.
Dalam hatinya dia. Ini aku bukan bermaksud congkak gitu Iya ya. iya. Enggak. Sombong aja tapi kan. Enggak. Oh, enggak juga. Lebih ke tidak punya pilihan. Hmm. Tapi aku memang semua lagu hymns itu favoritku. Oh. Iya sih. Iya, oke. Aku nggak suka, bukan nggak suka gitu, tapi memang aku suka hymns gitu. Oh, oke. Udah. Oke. Gitu. Jadi sudah, Jawaban singkat padat jelas. Sudah selesai lah. Sudah selesai. Oke, Grace. Ya, hadir. Aku mau boleh bacain bentar. Boleh. Jadi boleh. kan aku biasanya ngupdate di Instagram, sekalian nanyain kan kayak apa favorit hymns kalian gitu kan. Nah kemarin tuh ada yang bales, tapi sebenarnya di minggu lalu, cuman baru ku baca sekarang dari Instagramnya @kevhanjones, kayak kenal ya. Dia suka hymns yang berjudul Berkereta Awan Putih. Tapi nggak? Itu lagu sekolah minggu sekali ya. Tapi indah sekali memang lagu memang itu. Berkereta awan putih gitu ya. Nah terus kita kan di minggu lalu kita juga bahas ya Bung yang banyak banget, nggak banyak sih, ya 2 orang lah ya waktu itu ngomong kalau suka ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Mm-mm. Jadi Hari ini kita mau mencoba. kita dengerin dulu ya. Ku mulai dari diri sendiri, habis itu nanti kita tanya-tanya. Yes. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang benar.
diriku. Ya, sahabat RPK masih bersama kami Yamoger on Air di RPK. Itu tadi dia lagu Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Pilihannya Grace. Orang-orang. Pilihannya orang-orang banyak sih sebenarnya dari kemarin tuh pilih Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Iya. Oke, gimana? Grace Apa dulu tuh? deh. Kenapa aku? Iya. Iya, Lagu ini buat Grace gimana? buat aku. Waktu aku ceritain aja deh. Waktu aku nikah Mm-mm. di pemberkatan aku milih lagu ini. Hmm. Tapi waktu itu di ending ya Mas Abe ya. Di belakang gitu pokoknya aku milih lagu ini. Pengutusan. Oh ya di Sebelum pengutusan. pengutusan ya. Ya. Sebelum pengutusan. Terus tapi dimulainya dari bait kedua. Langsung bait kedua waktu itu. Ku mulai dari keluarga aku gitu. Tapi dinyanyinya 2 kali. Oke. Lumayan sih. Lumayan lah mengharu biru gitu kan jadinya. Diutus tapi tetap yang kayak iya gitu kan. Karena ada bagian-bagian yang menurutku kayak misalnya contohnya balik lagi kan selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Terus kadang-kadang lain aku paling nggak bisa bagian itu, jawaban Tuhan atas doaku. Kayak diingetin terus gitu kan. Nggak semua yang kamu minta, yang kamu pengen itu sesuai dengan Ya. dengan rencana Tuhan gitu kan. Atau Oke. kayak nggak sesuai sama yang kamu butuh, bukan itu misalnya gitu. Ya. Jadi kayak berasa iya yang lebih tahu emang Tuhan sih, bukan aku gitu. Jadi aku suka lagu ini. Dan ini local hymns. Local hymns. Mm-mm. Mas Abe? Aku nggak kenal banget sama Amang Pontas Ya. Purba, tapi beberapa kali sempat ngobrol lah gitu ya di dapurnya Yamoger. Tempat ngobrolnya emang di situ. Iya. Pernah aku di situ juga. Tapi memang menurutku karyanya Amang Pontas nih menarik. Menarik karena dari konteks lirik ya, itu langsung dicerminkan ke diri sendiri. Ya. Jadi menggunakan kata aku gitu. Jadi nyanyi ini ya memang harus langsung reflektif, langsung melakukan internal assessment. Internal assessment, baik. Gitu. Internal assessment gak tuh? Jadi kayak apa? Baik. Di heningnya malam ini juga begitu ya, Iya. ya. Apa di heningnya malam itu personal sekali gitu, nyanyinya tuh apa? Gue banget gitu loh. Nah, menurutku untuk yang penggemar-penggemarnya Amang Pontas ini, aku rasa juga merasakan hal itu gitu bahwa kalau ada yang suka lagunya pasti ini gue banget nih gitu kan. Membuat mau nggak mau akhirnya jadi begitu gitu. Karena liriknya selalu dibalikin ke aku gitu lah. Reflektif banget. Reflektif sekali gitu. Kayak dikasih kaca ya. Ya. Nah, begitu nggak sesuai sama liriknya kan terus kita oke. Dan pertama kali aku dengar lagu ini, itu tuh kayak gini. Tuh kan, firman Tuhan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk lu sendiri Buat gitu. diri Jadi sendiri. kadang-kadang gini. Begitu dengar firman Tuhan, ini mohon maaf nih sahabat RPK ya. Nggak Kadang-kadang apa-apa. nih gini, ketika mendengar firman Tuhan, kadang-kadang itu ada sedikit yang terpecik di hati tuh gini. Itu kan buat dia ya, bukan buat gue. Aku gitu loh kadang-kadang. Oh gitu. Ngaku Ya, dosa ya aja. kan maksudnya kan, ya mari kita mulai dari diri sendiri lah, bercermin dari diri sendiri. Makanya aku mungkin suka lagu ini ya. Ya. Kayak berasa diingetin terus. Woi ngapain sih Grace gitu kan. Wah ini sih ini nih. Ini gitu. Dan iya menurutku kalau di bidangku yang lain, di bidang pelayanan yang lain, akhirnya memang oh iya ya di kebencanaan gitu ya.
Dulu kan masih sibuk yang ngajakin semua orang, diajakin gitu ya. Ayo ikut gitu kan. Nah kan nggak semua orang ternyata yang tertarik sama hal kayak gituan. Tapi ya mulai dari diri sendiri aja. Aku kerjain sendiri. Luar biasa, luar biasa nih bapak yang satu ini ya. Enggak gitu juga. Itu dibaca dulu. Oke, kita baca dulu Baca sebelum dulu. kita break, tapi kita baca dulu. Oke, kita baca dari atas. Dari 0856 sekian Hai RPK. Saya kurang paham beda hymns dan lagu rohani lain, tapi saya sangat senang dengan lagu dari Kidung Jemaat 01. Haleluya pujilah. Buat saya lagu itu seperti bentuk rasa syukur saya yang saya ungkapkan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Terima kasih untuk nanti bisa dijawab sama Mas Abe ya. Oke. Di berikutnya. Di sesi berikutnya. Kemudian dari 0815 sekian Ibu Korina atau kakak ibu ya kayak ibu. Shalom, lagu pertama adalah lagu kesukaan almarhum Mami. Oke. Datang lahir sumber rahmat. Tapi beliau selalu menyanyikannya dengan bahasa Batak. Aku tak tahu liriknya. Kalau aku suka semua lagu hymns, cuman yang dari Yesaya 6 ayat 8 itu berat sekali tanggung jawabnya ya. Ini aku utuslah aku, Tuhan Yesus sayang. Oh, iya aku itu ya. Ini aku utuslah aku. Oke sahabat RPK, kita akan bahas komentar-komentar dari sahabat RPK. Masih tetap bersama kami di Yamuger On Air di RPK. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kabar baik bagi saudara semua yang berlokasi di area Jakarta Barat. GB Forward Living Church Penggembalaan Pastor Joshua dan Pastor Alena Supit pada bulan Februari 2023 akan ada penambahan jam ibadah baru. Ibadah hari Minggu akan diadakan sebanyak 2 kali, pada pukul 10 pagi yang disertai dengan ibadah kids dan youth, dan penambahan jam ibadah baru pada pukul 1 siang. Kami mengundang saudara untuk bisa beribadah dan bertumbuh bersama di FLC yang berlokasi di Soho Capital, lantai 29, Neo Soho Mall, Jakarta Barat. Untuk info lebih lanjut, follow Instagram @forwardlivingchurch. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir. Sekarang bersamanya, Engkau berkuasa. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat tersebut terambil dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Mengingatkan bahwa doa menjadi andalan bagi setiap orang dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Apabila sahabat RPK ingin didoakan segala bentuk pergumulan hidupnya, mari ikuti program Pray For setiap Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa diikuti via audio streaming di www.radiopelitakasih.com dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. Pray For, persembahan STT Ikat program Pasca Sarjana. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, masih bareng bersama kami bertiga di sini di My Favorite Hymns Part 3. Sekali lagi sahabat RPK bisa komentar, kirim tanggapan di live streaming YouTube di YouTube RPK 9630 FM. Bisa langsung tulis favorite hymns sahabat RPK apa, atau mungkin bisa nanya-nanya. Di sini kebetulan sudah ada Grace dan Mas Abe. Silakan.
Apa? Dijawab ini dulu jawab dong, dulu. dijawab Oh, Nomor ini. satu. Dijawab dulu. Tadi apa Saya tuh? kurang paham bedanya hymns dan lagu rohani lain. Sok. Kumaha. Sebetulnya hymns itu kalau dalam konteks bentuk bentuk karya cipta seni itu dia memang mempunyai karakteristik gitu. Yang pertama dari konteks sastra itu biasanya phrasingnya itu Ya. phrasingnya itu rhyme gitu ya, rima Ya, berima. gitu. Oke. Lalu kemudian dia mempunyai beberapa bait gitu ya. Terus kemudian maksudnya tidak satu bait saja gitu. Lalu kemudian kekuatan lirik itu menjadi salah satu karakternya hymns memang. It deeps gitu ya. Lalu dia dalam tapi sekaligus sangat bisa dipakai sehari-hari gitu ya. Nah, lalu bentuk yang lain, kalau bentuk musiknya biasanya meternya sangat simple gitu ya, sangat simple. Gitu. Bentuknya tidak selalu seperti musik populer pada umumnya, ada bait refrain gitu ya. Biasanya ini cuma hanya satu bait, tapi lalu kemudian ada 4 atau 5 ayat gitu ya, diulang. Jadi sebetulnya hymns memang sangat dipakai untuk communal singing itu dimudahkan dengan bentuk hymns itu gitu yang memang dia simple gitu ya, mudah dipahami. Walaupun karena hymns itu ada yang dari 1700, 1800, memang ada bentuk-bentuk melodi yang sudah tidak umum seperti zaman sekarang gitu ya di musik populer gitu. Tapi sebetulnya maksudnya kalau umpamanya kita mau dengarkan itu 2 kali 3 kali gitu, and it's click already gitu, kita udah jadi paham gitulah kira-kira gitu ya. Oke. Semoga terjawab. Semoga terjawab. Oke. Kita yang ini menarik menurutku ya. Yang ya dengan Ibu Korina ini karena sorry. Berarti almarhum Opung Boru ini sangat menginternalisasi sekali lagu itu. Karena dinyanyikan pakai bahasanya. Kalau menyanyikan dalam bahasanya berarti kan sangat dekat. Betul, makanya kan artinya sangat diinternalisasi. Iya. Aku membayangkan gitu ya, Opung ini duduk di ruang tamu, terus sore-sore, terus tiba-tiba menyanyikan lagi itu, gitu, dinyanyikan itu. Dan seharusnya hymns idealnya sampai begitu memang gitu. Tidak hanya dipakai di hari Minggu. Ya. Jadi seperti obrolan kita itu kan, hymns in daily life gitu ya. Iya. Oke. So beruntunglah Ibu Korina. Beruntung. Kakak ya Ibu Korina. Beruntunglah gitu. Menarik. Oke, kita lanjut. Boleh lanjut kita? Boleh dong. Gas. Oke. Kita ke next song. Kita dengerin dulu nanti baru kita bahas. Tanahku suara
bersujud madu setia, berdiri curahan bela Indonesia subur bahagia. Oke. Unik gak? Langsung unik gak? Unik lagunya. Aku langsung nyari Oh, ayat loh. nyari ayat ya? Karena soalnya aku mau nanya sebenarnya. Soalnya tadi, iya gimana? Ya itu sih kayak maksudnya aku merasa ini kan kayak lagu berasa lagi apa lagu nasional apa sih lagu wajib nasional gitu kan. Udah jelas berarti ini local hymns karena Indonesia banget kata-katanya juga. Gak ada Tuhan-Tuhannya loh dia. Nah, terus? Iya kan? Terus? Iya kan? Terus yang mau ditanyain apa? Dia bisa masuk Christian hymns, maksudnya ke Oke. golongan Christian hymns. Apa tuh tulisannya tuh di situ? Syair dan lagu oleh Subronto Kusumo Atmojo 1957 tahun ini apa lagu ini Mas dari Abe tahun bisa jelasin dulu 1957. nggak? Dan dulu sebelum masuk ke Kidung Kesan dia ada di Kidung Muda Mudi Iya. Iya. 171. Mas Abe bisa menjelaskan hal ini? Nggak bisa lah. Itu dari syair dan dari penulis? Saya belum pernah ketemu Pak Subroto Kusumo Atmojo ini. Kayaknya udah beda iya. generasi banget. Jadi sebenarnya ketika mendengarkan lagu ini satu ayat langsung terpintas gitu. Wih, apa tuh? Yeremia 29 ayat 7. Itu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, kata Tuhan. Ketika Tuhan membuang bangsa Israel, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Oke. Jadi sebenarnya lagu yang seperti ini itu lagu tentang bagaimana kita berusaha mensejahterakan tempat di mana kita berada. Kalau salah satu pengejaran dari Padahal dibuang ya. iya, Tapi masih disuruh mengusahakan. Nah, kita kan sebagai umat yang sudah ditebus kan sebenarnya kita tempat sementara doang di sini. Dan kita memang harus disuruh mengusahakan. Oke. Itu sama kayak lagu-lagu yang berciri seperti ini. Lagu-lagu hymns yang berciri seperti ini misalnya. Apa? Ini apa satu tanah air gitu-gitu ya? Ya. Pemuda. Semua cirinya itu gitu. Semua cirinya bahwa kita memang harus mengusahakan tempat di mana kita tinggal sekarang sebelum kita kembali ke surga. Seperti itu. Berarti cocok sekali sama tema ulang tahun Yamuger Apa itu? tahun ini. Temanya adalah namanya singkatannya lelaku. Oh, apa tuh? Love Earth, Love Earth, love one another, keep uniting. Keep unitingnya sama loh. Kayak tema gerejaku juga. Membangun kebersamaan tapi dalam bahasa Indonesia. Iya. Tapi maksudnya memang kupikir kalau pengalamanku ya. Iya. Dulu kan kupikir menjadi orang Kristen itu pokoknya melakukan segala sesuatu yang pokoknya jadi orang baik. Terus ke gereja, nyanyi, masuk surga. Yo. Ideal sekali. Ideal sekali. Lalu sampai dengan aku terjun ke dunia yang jauh banget sama bidangku yang pertama gitu ya. Di kebencanaan. Dan ketika aku pelan-pelan belajar melayani di kebencanaan, terus aku mulai memahami bahwa ada bencana-bencana sebetulnya yang terjadi memang itu kehendak Tuhan. Tidak ada unsur manusia di situ. Tapi ada ternyata bencana-bencana yang ya ternyata ulahnya kita juga gitu kan ya, ulahnya kita.
Dan jadi kupikir tuh pokoknya cuma hidup bener terus udah gitu. Tapi ternyata kita mesti mensyukuri dunia ini gitu ya. Alam semesta ini juga mesti dipelihara. Dan ketika menggali di KJ lalu ada lagu judulnya di Kidung Jemaat, ada lagu di Kidung Keesaan juga. Betapa tidak kita bersyukur. Lalu kita diingatkan, oh iya ya, ini ternyata ini enggak cuma urusan rumah, gereja, surga, enggak gitu. Ternyata alam semesta juga mesti dipelihara sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu kan. Yeah. Nah tadi hatiku agak terenyuh waktu mendengar ini lagi karena yang nyanyi Grace sama Bung Beno. Salah satu yang kupikir, aduh, aku enak sekali bikin musiknya lagu ini adem gitu ya. Terdengar sekali ucapan syukur dari Grace dan Bung Beno gitu. Tapi minggu lalu pulang dari Sumba aku harus melihat mereka gagal panen karena belalang terus aduh. Jadi ya gitu deh. Oke. Bingung. Bingung kan? Oke, sahabat RPK, kita akan kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana. Hai Besti. Kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi Bagus dong, kok tapi? aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gubrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Masih kembali bersama kami di bertiga di RPK. Ia Mugar on Air di RPK. Masih di My Favorite Hymns part 3. Jadi part 1 part 2 udah, part 3 sekarang. Yep. Kita mau baca dulu. Yang pertama. Aduh. Ini jauh nih dari Ambon nih. Udah Ambon, oke. Dari nyokap lagi. Nah ini nyokap ya Bung Franky. Nyokap nonton. Hai Ma. Halo Tante. Selamat malam Bapen tuh, Bapen AB. Ngeri banget. Bukan Bapen lu. Bakal Bapen. juga bukan. Bacapen. Bukan. Mas Abi, Grace dan ya panggilan anak tuh. Panggilan di rumah. Sukses selalu. Lagu ini menurut aku mulai dari diri sendiri. Oh ternyata Mama juga mulai dari diri sendiri. Oke. Dan selalu apa yang membuat kita dapat menurut kehendak Tuhan. Amin. Ma sehat-sehat Ma. Ya sehat-sehat. Tante. Sehat-sehat Tante. Oke, kemudian dari Waduh. Ya lagu ini ya benar sih. Mas Abi yang baca. Dari siapa dan tanggapannya? Dari Bapak ini ya. Bapak Sony Utomo. Tenanglah kini hatiku. Yep. Seberat apapun yang lagi digumuli, langsung plong setelah nyanyi lagu ini. Ya ampun. Itu kalau lagi di motor tuh enak banget. Ini yang aku bilang Bu. Ketika ada orang-orang seperti ini yang sedemikian menginternalisasi lagu, dan aku yakin ini karena liriknya gitu ya. Dan lalu kemudian langsung baper gitu. Maksudnya baper tuh langsung it's a fact
langsung Iya. ada efeknya gitu ya. Masalahnya nggak selesai, pergumulannya nggak selesai kan? Iya. Ya kan? Iya. Umpamanya ketemu nanti coba ditanya gitu kan. Emang Selesai setelah nggak masalah lu? Emang Nggak setelah dengar selesai. lagu ini selesai gitu kan enggak Kan juga. nggak, Iya. gitu. But it affect us. Lalu kemudian yang lebih lagi adalah kadangkala itu merubah cara pandang kita terhadap pergumulan ini. Lalu gitu kan? Iya. Grace. Omongan Bapen. Iya makanya. Enggak. Ini efek pulang dari Sumba tau nggak? Aduh, benar-benar deh itu sungguh pengalaman spiritual yang luar biasa sekali. By the way, tapi ngomongin lagu yang tadi yang dikit balik ya, yang suburlah subur tanah airku. Masa aku kalau nyanyi lagu itu kayak itu apa namanya istilah bahasa Jawanya maksudnya berbes mili. Berbes mili. Berkaca-kaca maksudnya. Berkaca-kaca. Iya. Soalnya apa ya? Gimana jelasin ya? Kayak berasa diingetin gitu loh kalau ternyata yang tadi dibahas Mas Abe juga kan kayak apa kalau salib kan vertikal horizontal ya. Iya. Ternyata apa yang gini horizontal. Horizontal. Ya. Horizontalnya bukan cuman ke sesama manusia ya. Iya Ternyata juga ke semua-muanya kayak berasa oke, daftar kesalahan makin bertambah ya Bu gitu maksudnya kayak masih belum juga ternyata. Oke, diingetin terus gitu loh. Jadi tapi itu salah satu lagu yang aku bilang kalau aku pagi-pagi nyiram tanaman aku juga nyanyi lagu itu selain Kaulah ya Tuhan suri hidupku. Kayak subur nggak dipaksa maksudnya gitu. Oke. Gitu. Oke. Ada lagi. Christian Latu Mayrisa. Oh, oke. Makasih Mas Abe, Mbak Grace dan Bung Frankie untuk ulasannya yang menarik, yang selalu menarik. Terima kasih Yamuger dan RPK FM. Terima kasih. Terima kasih. Semoga terberkati ya. Bung Christian Latu Mayrisa ini Bung Beno tadi yang menyanyikan lagu. Iya. Kok namanya nggak ada? Namanya nggak ada Beno-Beno ya? Bung Beno, di mana Beno? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang namanya, loh gimana sih? Kita dengerin dulu lagu yang terakhir, lagu keempat untuk malam hari ini. Siap. Oke. Ketika lagu ini
diputar, sahabat RPK perlu tahu bahwa ada yang langsung siap-siap untuk menyeka air mata. Gimana? Grace dulu atau Mas Abe dulu Aku nih? dulu aja, Mas Oke, Abe pasti ya. panjang. Mas Abe pasti panjang soalnya. Oke, Grace, monggo. Nih aku awalnya memang suka lagu ini karena emang kata-katanya sama nadanya kan enak banget ya. Iya. Gak tau kenapa di masa itu waktu begitu ada lagu ini terus dikenalin sama Yamuger kan, terus yang kayak ya ampun gini amat ya gitu. Pertama ngerasanya gitu doang, cuman sampai ke titik ya ampun gini banget karena belum ngalamin yang kesananya gitu. Begitu aku cerita yang kemarin terakhir aja ya Mas Abe ya. Gitu sih. Waktu kemarin tuh emang kita berdua sama yang lain juga, sama teman-teman yang lain juga sempat ke Cianjur kan. Iya, iya. Pas bencana itu kan? Terus pas ibadah memang nyanyi sama-sama lagu ini. Ya. Sama jemaat di sana. Wah nggak bisa loh. Tercekak. Nggak bunyi. Maksudnya nggak bunyi. Bunyi sih. Cuman ya gitu deh. Maaf deh kalau misalnya gak kedengeran seindah itu gitu kan. Tapi aku juga lihat waktu pas nyanyi sama-sama beberapa orang memang yang jadi terus kayak gitu, kayak Mas Abe tadi di pinggiran sambil kayak di pojokan nyeka-nyeka gitu. Bahkan yang bawa bapak gitu yang maksudnya kan gimana gitu. Emang seitu gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya kita cuman bukan cuman sih kayak berdiam diri di rumah aja, mungkin nggak terlalu ngelihat. Mungkin aku juga waktu misalnya aku nggak ikut diajakin ke kebencanaan waktu itu, mungkin aku nggak akan sebegitunya ngerasain ini lagu. Kayak cuman ya lagunya kenapa gini banget, udah sampai setitik itu doang. Tapi begitu nyampe ke sana, terus jujur kan kita tetap suka komplain ya. Ya dong, kayak misalnya di rumah apa langsung kayak komplain, ini bla 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 gitu-gitu. Begitu nyampe ke sana ngeliat mereka tidur di terpal di atas kolam, makannya seadanya, terus aku disuguhin makanan, abis gitu mereka tetap yang kayak kan banyak kan muslim ya, tetap yang kayak alhamdulillah, kita tetap masih yang kayak mereka bisa tetap mengucap syukur. Aku berasanya langsung yang kayak ngerti kan? Ngapain sih selama ini komplain mulu kerjanya gitu kan. Jadi kayak berasa yang gitu. Terus ya lagu ini kan sebenarnya kita kan kadang-kadang bertanya-tanya ya, sampai kapan kita mesti apalagi kalau misalnya nggak langsung ada di sana ngeliat langsung kebutuhan mereka, mungkin kita nggak pernah tahu sampai kapan. Cuman ya itu ternyata jawabannya sampai setiap orang makan. Mas Abe? Semuanya kenyang. Sampai semuanya kenyang. Mas Abe? Lagu ini adalah lagu anthem untuk para penggiat diakonia. Ya. Jadi untuk sahabat RPK yang khususnya yang melayani di diakonia, akhirnya kita punya satu lagu anthem yang bisa kita nyanyikan setiap kali memulai pelayanan ataupun menyelesaikan gitu ya. Liriknya dalam sekali, tersirat dan tersurat. Oke. Tersurat bahwa memang kadangkala di hal-hal tersebut ya kita ketemu orang yang lapar kayak gitu-gitu, tapi tersirat juga tentang kata-kata terakhir di referen, seperti Tuhan mengasihi kita, marilah melayani. Oke. Gitu. Oke. Setengah menit terakhir aku pengen baca dulu nih. Dari 081294 sekian dari Ibu Marce. Shalom. Aku senang lagu Tersembunyi Ujung Jalan dari Kidung Jemaat. Mau dong dibahas arti sesungguhnya dari lagu tersebut. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Mungkin kita akan bahas nanti di kesempatan yang selanjutnya karena memang waktu yang kita harus selesai. Nanti pasti kita akan bahas. Jadi tetap di Yamuger on Air di RPK setiap hari Minggu pertama dan ketiga, setiap hari Selasa kedua dan keempat. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan sudah 1 jam. Thank you Grace, thank you Mas Abe. Terima kasih. Terima kasih yang berinteraksi semua. Yang berinteraksi sahabat RPK, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.
studio kami menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedih deh, semenjak kena COVID, aku jadi anosmia. Udah nggak bisa nyoba bau lagi. Udah medical check up post COVID-19 belum? Emang perlu ya? Ya perlu dong, apalagi kamu masih ada gejala sisa COVID gitu. RSU Kedah lagi ada promo yang post COVID loh. Udah termasuk pemeriksaan laboratorium, radiologi,